Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Ya, kita selalu berdoa semoga kita semua selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan diskusi kita ya untuk mata kuliah genetika kuantitatif. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kemiripan antar kerabat dan heritabilitas. Ya, nanti kita akan diskusikan tentang rancangan persilangan untuk bagaimana kita mendapat explore, mendapatkan informasi tentang ragam genetik, kemudian partisi menjadi ragam aditif, ragam dominan, ya, dan juga heritabilitas. Pada minggu yang lalu kita sudah mendiskusikan kemiripan antar kerabat, di mana kita sudah mendapat informasi tentang half shift dan full shift. Ya. Half shift itu informasi dari saudara tiri, sedangkan full shift itu adalah informasi dari saudara kandung, ya, bapak dan ibu yang sama. Kemiripan antar kerabat ini bisa kita gunakan untuk mempelajari ya pola-pola pewarisan, khususnya untuk aksi gen tertentu, aditif misalnya, dan non-aditif. Ya. Jika tidak ada hubungan kerabat yang sudah kita diskusikan minggu yang lalu, maka kita bisa juga menduga ya apakah fenotip itu lebih dipengaruhi oleh faktor genetik atau faktor lingkungan atau interaksi genetik lingkungan. Tetapi kita tidak bisa mempelajari lebih jauh ya, faktor genetik itu akibat dari aksi gen tertentu. Dimana kita sudah diskusikan juga genetik itu bisa aditif, bisa dominan dan epistasis. Ya. Jadi hanya informasi kemiripan antar kerabatlah yang bisa kita gunakan untuk mempelajari lebih jauh. Ya. Apa saja yang berperan di dalam ya, terbentuknya ragam genetik. Nah, jadi pada half shift dan full shift nanti kita akan pada pertemuan hari ini kita akan rancang suatu persilangan bagaimana kita bisa membangkitkan ya, informasi half shift dan full shift ya, yang kemudian nanti akan kita bisa duga ragam aditif, ragam dominan, dan kemudian heritabilitas. Ya. Maka kita akan lihat contoh-contoh rancangan persilangan. Ini hanya contoh saja. Ada rancangan persilangan 1 atau North Carolina 1, kemudian rancangan persilangan 2 atau North Carolina 2, kemudian rancangan persilangan di alel, kemudian kita juga menggunakan populasi generasi dasar, 6 populasi istilahnya, itu rancangan biparental. Ya. Rancangan yang lain masih ada, sebetulnya North Carolina 3, kemudian ada juga rancangan line tester analisis. Ya. Sementara rancangan persilangan di alel itu ada beberapa, ada 4, ada 5 sungguhnya, ada 4 rancangan di alel dan 1 adalah di alel tidak lengkap. Ya. Atau parsial di alel. Ya.
Ini ada full di alel, half di alel, ada rancangan di alel 3, 4, dan kemudian parsial di alel. Nah, jadi rancangan persilangan didesain sedemikian rupa untuk membangkitkan data-data yang kemudian kita bisa duga, ya, oksigen aditif, dominan, kemudian heritabilitas dan lain sebagainya. Berbagai informasi bisa dibangkitkan dari situ. Nah, itu rancangan persilangan. Dari data-data dari populasi-populasi yang dibuat dari rancangan persilangan, kemudian kita desain di lapangan biasanya menggunakan rancangan percobaan. Ya. Jadi ada perbedaan antara rancangan persilangan dan rancangan percobaan. Di lapangan kita desain rancangan percobaan, ya, agar data-data di lapangan itu pengaruh-pengaruh lingkungan atau pengaruh-pengaruh non perlakuan itu tidak merusak data. Artinya data di lapangan itu tidak bias. Populasi-populasi hasil dari rancangan persilangan itu nanti akan bias kalau tidak kita tempatkan dalam rancangan percobaan yang tepat, yang betul. Ya. Karena kita nanti rancangan persilangan itu misalnya ragam genetik, ragam aditif, ragam dominan, itu menggunakan ragam galat sebagai ragam lingkungan. Kalau ragam galat tidak didesain sedemikian rupa rancangannya, maka nanti ragam galat akan bias, akan terlalu besar dari yang semestinya. Contoh pertama adalah rancangan persilangan 1 atau North Carolina 1, ya, desain 1 nama lainnya, ya. Di mana biasanya rancangan ini digunakan untuk tanaman menyerbuk silang. Rancangan ini digunakan untuk populasi yang tidak galur murni. Sering dipakai untuk tanaman-tanaman, rancangan persilangan itu sering dipakai, North Carolina khususnya sering dipakai untuk tanaman kelapa sawit misalnya. Jagung, misalnya. Rancangan yang umum adalah kelapa sawit. Karena materi genetik dari kelapa sawit itu belum ada kelihatannya yang berupa galur murni. Mesti dia heterozigot. Jadi kalau populasi tetuanya tidak berupa galur murni, maka alternatif rancangan yang dipakai adalah North Carolina. Nah, materi genetiknya diambil dari populasi secara acak. Ini dalam hal ini populasi bersegregasi di F2 atau populasi lain yang kita tahu bahwa dia bukan merupakan galur murni, tapi masih ada keragaman di situ, ya. Tapi bukan galur murni. Ya, kalau galur murni tidak masuk ke North Carolina, galur murni nanti masuk ke dialel, itu bedanya. Ya, meskipun kemungkinan ada rancangan yang sangat mirip antara North Carolina dengan dialel dengan line tester. Nah, jadi dalam hal ini contoh yang digunakan adalah pada populasi F2 yang merupakan persilangan antara 2 galur murni yang berbeda genetik tentunya. Kalau kita persilangan 2 galur murni itu mesti pemilihan tetua harus kita kita perhatikan sebaik mungkin agar tetua-tetua yang terpilih itu, ya, sesuai dengan kaidah studi pewarisan, ya, 2 galur murni yang kemudian, ya, mempunyai karakter yang berbeda sehingga mempunyai susunan genetik yang berbeda. Kalau misalnya kita akan mendapatkan, kalau kita ingin menggunakan F2. Tapi kalau tidak, tetua-tetua di alam yang merupakan heterozigot itu bisa kita gunakan. Heterozigot heterogen itu bisa kita gunakan sebagai tetua. Seperti kelapa sawit. Kelapa sawit kalau untuk mendapatkan F2 dari 2 galur murni itu juga tidak mungkin. Ya. Nah, populasi-populasi yang diambil secara acak itu digunakan sebagai tetua betina dan sebagai tetua jantan. Ya. Ini adalah North Carolina 1. Setiap jantan itu disilangkan kepada satu kelompok betina. Ya. Setiap jantan dipulangkan pada satu kelompok betina yang sama jumlahnya. Jadi kelompok betina yang sama jumlahnya. Bukan betinanya itu saja, tapi
jumlah kelompoknya. Misalnya kalau betinanya 3 ditilangkan dengan 1 jantan, maka tidak 3 semua dari tanaman yang berbeda tentunya. Maka akan terbentuk PM, ya, male, dan PF, single cross. Ya. Sebanyak M kali F single cross. Setiap jantan disilangkan kepada 1 kelompok betina. Setiap betina tidak diperkenankan disilangkan lebih dari 1 tetua jantan. Jadi hanya dengan 1 tetua jantan saja. Maka kalau ada 1 jantan disilangkan dengan beberapa betina, berarti kita sedang membentuk hafsib, saudara tiri, di mana bapaknya sama, ibunya berbeda. Ya. Keturunan-keturunan dari persilangan itu dipergunakan sebagai bahan percobaan. Ya. Kemudian ditanam mengikuti rancangan kelompok lengkap teracak atau menggunakan rancangan lingkungan yang lain. Ya. Nah, tidak mungkin kan untuk RKLT menggunakan rancangan lingkungan yang lain. Ragam di antara single cross itu terdiri ragam antara jantan dan ragam di antara betina dalam jantan. Itu terserah. Jadi ada ragam di antara jantan, ada ragam di antara betina di dalam jantan. Nah ini yang saya katakan kita hubungkan dengan apa yang dipelajari pada minggu yang lalu tentang hapsib dan fulsib yang berhubungan dengan ragam aditif dan ragam dominan. Ini contohnya M1 bagannya seperti ini, M1 disilangkan dengan female ya. Karena kalau gunakan F itu nanti dikira generasi F1, F2, F3. Maka kita gunakan P. Anggap saja ini Sunda ya. Female, betina. Nah, M1 disilangkan kepada 3 tetua betina sekaligus. Ya, dapat anak-anaknya. Anak-anak ini kalau bisa jumlahnya cukup banyak sehingga nanti bisa dibuat rancangan percobaan. Di situ berulangan. Ada 1 ulangan banyak tanaman misalnya. Kita bisa lihat masing-masing M1, masing-masing tetua jantan disilangkan dengan 3 tetua betina. Ya. Yang berbeda individunya, tapi masing-masing tetua jantan dengan 3 tetua betina. Ya, agar mudah dalam melakukan kajian. Ya, ini adalah kolom 1. Sehingga nanti masing-masing ada saudara kandung di sini antara P1 dengan M1 itu saudara kandung. Antara anak-anak dari P1 M1 dengan anak-anak M1 P2 itu adalah saudara tiri. Dan seterusnya kita bisa kaji masing-masing itu. Sehingga bisa kita tanam di lapangan. Tanam di lapangan bisa 1 lokasi, bisa beberapa lokasi sekaligus, 2 lokasi, 3 lokasi atau unit begitu ya. Kalau ingin di beberapa lokasi atau unit maka perlu ya menghasilkan jumlah biji yang relatif banyak agar bisa berulangan. Kalau tidak, nanti kita harus desain tertentu tanpa ulangan, ya, rancangan perbesaran, ya. Tidak menggunakan RKRT, rancangan perbesaran karena tanpa ulangan, ya. Lalu rancangan persilangannya adalah Nuklina 1. Lalu kemudian ini, kalau kita lihat analisis ragam rancangan persilangan, maka kita harus sudah mulai terbiasa melihat sumber keragaman. Apa saja sumber keragaman di situ? Ya, blok ini karena rancangan kelompok lengkap teracak, maka sumber keragaman adalah blok. Kemudian ada jantan. Jantan, ada betina di dalam jantan. Ini, ya. Sehingga derajat bebas kita sudah tahu kalau jantan saja berarti M-1. Kalau betina dalam jantan, ya, berarti female F-1 dikalikan M. Ya. Sehingga derajat bebas galatnya bisa kita lihat seperti ini. Kalau tidak rancangan kelompok lengkap teracak, maka sumber keragaman agak relatif kompleks ya nanti. Misalnya menggunakan rancangan perbesaran, berarti kan akan lebih kompleks lagi. Ya.
Nah, informasi yang kita peroleh adalah kuadrat tengahnya. Sumber keragaman, kemudian kuadrat tengah, kemudian tentu F hitung, ya, dan juga peluang nyatanya. Kalau dalam pengolahan data langsung kita dapatkan peluang nyata. F hitung dan peluang nyata ini menjadi sangat penting yang nanti kita hubungkan dengan hasil analisis nilai harapannya. Ya. Jadi kalau ternyata perlakuan jantan itu berpengaruh nyata, maka nanti ragam yang diciptakan dari ini akibat dari jantan itu nanti akan besar. Ya. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat seperti ini, maka ya, kita perlu melakukan uji tertentu. Ya, jadi kalau kita seperti ini kelihatan dari nilai harapan, maka untuk mendapatkan F hitungnya tidak M3 dibagi M1 tidak, tetapi M3 dibagi M2. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman sudah familiar dengan rancangan percobaan, sehingga tahu yang saya maksud, ya. Jadi F hitungnya adalah M3 dibagi M2, kita bisa lihat dari sini. Nah, sedangkan untuk yang F hitung betina dalam jantan itu adalah ini M2 dibagi M1. Maaf, M2 dibagi dengan M1. Ini saya kira mirip lah dengan model acak, ya, di mana M3 tidak dibagi dengan galat, tapi M3 dibagi dengan M2. Ini menjadi sangat penting, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita mengolahnya menggunakan SAS itu selalu fix model. Sehingga SAS itu selalu M3 dibagi M1. M2 dibagi M1 saya kira nggak masalah, tapi M3 itu dibagi dengan M1 juga, sehingga akan keliru. Akan tidak sinkron antara, ada kemungkinan tidak sinkron antara hasil pengolahan ANOVA-nya dengan nilai harapan nanti akan kita gunakan. Pendugaan ragam jantannya yang akan diperoleh ini akan berbeda. Ya. Nah, jadi dari nilai harapan yang seperti ini, maka bisa kita cari ragam jantan, ragam M. Jadi ragam M sama dengan, nah karena ini M2 sama dengan ragam E tambah R ragam F di dalam M, maka berarti ini sama dengan M2. Ya, ini bagian, maaf, ini sama dengan M2 ini maksudnya. Kemudian berarti M3 sama dengan M2 ditambah RF ragam M. Ya. Nah, ini. Dengan demikian, kalau kita ingin mencari ragam M, maka ragam M sama dengan M3 dikurangi M2 per RF. Dapatlah ragam M. Ragam jantan. Sementara ragam jantan di dalam betina, ini ragam E sama dengan M1, maka berarti M2 sama dengan M1 ditambah R
ragam F per M. Jadi ragam F per M bisa kita peroleh di sini. Ragam F per M sama dengan M2 dikurangi M1 dibagi dengan R. Kira-kira itu untuk mendapatkan ini. Ya. Nah, jadi sekali lagi kita harus tahu ANOVA-nya, kita harus bisa membaca sumber keragaman ini, dan dari sumber keragaman ini kita bisa membuat listingnya. Ini listingnya gampang. Ya, listingnya di SAS maupun di R. Bisa belajar dengan Pak Willy nanti. Maka dari listing ini dapatlah derajat bebas, jumlah kuadrat tengah. Dan dari listing itu juga bisa kita arahkan untuk ANOVA-nya. Dari kuadrat tengah yang diperoleh, ini kita bisa buat nilai harapannya seperti ini. Dan kemudian angka atau ragam dari male dan ragam female di dalam male ini bisa kita duga. Ya. Ini adalah contohnya. Sebelum saya masuk ke contoh, ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Fariza. Implikasi dari ragam betina dalam jantan itu apa ya, Pak, nantinya? Kalau tadi jantan kan jantannya berpengaruh nyata, ragamnya akan besar, Pak. Seperti itu. Kalau beragam betina dalam jantan itu nanti kemana, Pak, arahnya? Ya, jadi tentu ini ANOVA ya. Kalau M3 dengan ini jangan, maksud saya tadi jangan sampai keliru menempatkan dalam mendapatkan peluang nyatanya, F hitungnya. Karena kalau F hitung menggunakan SAS itu mesti M3 dibagi M1. Padahal harusnya tidak demikian. M3 dibagi dengan M2 kalau seperti ini nilai harapannya. Ya. Nah, itu yang suka keliru. Jadi tidak sinkron antara apa yang dihasilkan dengan ANOVA dengan dihasilkan ini. Maksudnya. Misalnya, suatu saat bisa terjadi berdasarkan ANOVA, ya, berdasarkan ANOVA, M3 dibagi M1, biasanya M1-nya lebih kecil gitu ya. Lalu berpengaruh nyata. Berpengaruh nyata atau berpengaruh sangat nyata. Tapi heritabilitasnya kok kecil. Atau ragam M-nya kok kecil. Kok tidak sinkron. Kalau berpengaruh nyata, harusnya ini. Gitu ya. Nah, ini angkanya misalnya begini. Ini angkanya 2. Ini angkanya 4. Ini angkanya 2. 2 dibagi 2, 1. 2 dibagi 4, setengah. Nah, 1 itu kemungkinan nyata misalnya gitu ya. Lalu kemudian dalam perhitungan dari ragam M ini adalah 2 dikurangi 4. 2 dikurangi 4 sudah minus. Ya. Minus 2 dikurangi 4 minus 2 sudah. Kalau minus 2 pasti ragam M-nya minus 0 berarti ragam M-nya. Gitu. Padahal informasinya bahwa perlakuan jantannya berpengaruh nyata. Kok tidak sinkron? Gitu. Pengaruh jantannya berpengaruh nyata itu artinya ada perbedaan yang besar antar jantan, kan gitu. Ada perbedaan yang besar dari itu. Kalau ada perbedaan besar, harusnya ada keragaman. Ternyata setelah dihitung kok tidak ada keragaman. Nah, ini salah dalam menganalisis. Harusnya tidak ada keragaman karena 2 dibagi 4 itu kan memang sangat kecil. Begitu. Karena salah dalam pembagi. Nah, sementara kalau betina dalam jantan itu betina dalam jantan karena tidak mungkin salah dalam pembaginya, dia selalu dibagi dengan galat, maka informasinya akan selalu nyambung antara
hasil ANOVA dengan hasil perhitungan ragam F per M. Itu maksud saya, Mas Barisan. Hasil perhitungan tadi yang saya katakan M2 dikurangi M1 dibagi dengan R tadi itu untuk ragam M, F dibagi M. Ini juga begitu. Jadi hasil perhitungan ini akan sama dengan, akan selalu senada dengan ANOVA-nya, hasil UGF-nya. Sementara kalau jantan, kalau tidak sesuai dengan ini, maka hasilnya bisa tidak sinkron. Ya, itu saya kira Mas Reza. Berarti kalau nanti listingnya pakai yang ini Pak, kalau di SAS tes H sama dengan ini. Tuh tes H Pak, tes H sama dengan, ya mirip kalau kita menggunakan model acak, atau kita akan menggunakan galat yang berbeda. Jadi kalau misalnya rancangan petak terbagi kan gitu juga ya, harus tes H diarahkan. Ya kalau tidak kan dia akan bagi semua dengan galat ke galat yang utama. Padahal rancangan split plot itu kan ada 2 atau 3 galat kan. Kalau tidak kita arahkan, kalau tidak menggunakan tes H, maka dia akan selalu membagi dengan galat utama. Itu kira-kira Mas Bariza, paham ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Ini adalah contohnya agar lebih real tadi apa yang disampaikan. Rancangan persilangan menggunakan rancangan Carolina, ini penggunaan rancangan pada Mentimun. Memang tahunnya agak lama, ini bisa kita lihat di jurnalnya. Tetua diambil secara acak dari populasi komposit dari berbagai persilangan Mentimun. Nah ini juga menunjukkan bahwa tidak harus F2, tapi persilangan antar pembentukan populasi. Nanti di kemudian tanam kita diskusikan, pembentukan populasi itu akan mendapatkan populasi acak, populasi dasar. Ya. Lalu sebanyak 76 tanaman dipilih secara acak digunakan sebagai jantan. Ya, mereka sudah menggunakan populasi yang besar ya Bapak Ibu, 70 tanaman digunakan sebagai jantan. Masing-masing jantan menyerbuki 3 betina yang juga dipilih secara acak. Jadi ada 210 full sheep. Berbeda-beda. Ya. Tapi masing-masing jantan itu menyerbuki 3 betina. Nah, betina itu tidak pernah kawin dengan jantan yang berbeda. Persilangan dilakukan di rumah kaca dengan 1 kali persilangan untuk masing-masing tanaman. Dari masing-masing persilangan dihasilkan 100 benih tiap family full sheep-nya. 210 full sheep dapat 100 benih. Nah, kira-kira begitulah penelitian orang ya. Tahun 84 loh, Bapak Ibu. Jadi kalau kita hanya menggunakan beberapa tanaman saja, untuk masuk ke jurnal-jurnal bereputasi itu susah. Ya. Harus minimal seperti ini. Ini juga kadang-kadang ada 2 unit. Ya. Jadi 2 lokasi atau 3 lokasi. Ada beberapa jurnal yang bergengsi tidak mau 1 lokasi, minimal 2 lokasi. Kemudian rancangan lingkungan ini menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak RKLT dengan 2 ulangan sebagai blok. Ya, 70 jantan famili hapsip dan 3 betina famili pulsip. Rancangan perlakuan menggunakan 2 suhu. Jadi Bapak Ibu harus tahu rancangan persilangan, rancangan lingkungan, tadi rancangan percobaan, rancangan perlakuan. Perlakuan ada 2 suhu rendah, yaitu suhu 21 dan suhu 16. Namun data yang dipakai dalam diskusi ini adalah pada suhu 17. Rancangan pengamatan, ubah yang diamati adalah hari berkecambah, hari 50% berkecambah, dan persentase berkecambah. Ini adalah contoh, ini adalah hasil ANOVA-nya. Ya. Nah, jadi ini adalah ANOVA-nya, ini adalah peubah-peubahnya. Di mana tadi jantan, ini kalau dia sangat nyata berarti jantan dibagi dengan betina dalam jantan. Ya, dapatlah peluang nyatanya ini, ya, dan seterusnya. Hari 50% berkecambah dengan presentasi berkecambah juga demikian. Nah, ini kita bisa 2 juga derajat bebasnya, 2 ulangan berarti 1, jantannya ada 70 kurang 1, betina di dalam jantan berarti 70 dikalikan jantannya ada 3 berarti 3 dikurangi 1, 2, maka 140. Ya. Galatnya juga bisa kita cari. Nah, nilai harapan adalah seperti ini. Tadi sudah saya sampaikan, sehingga bisa kita hitung. Contoh perhitungannya, misalnya kita akan menggunakan ini, maka pada kuadrat tengah jantan kita menggunakan hari berkecambah. Hari berkecambah itu di kolom pertama, hari berkecambah. Ya. Di mana kita lihat di sini hasil
analisisnya hari berkecambah itu jantan bintangnya 2, betina tidak nyata. Jadi yang nyata hanya jantan. Mari kita lihat cara perhitungannya. Pada kuadrat tengah jantan, pada bagian ini berarti ini 76,94 dan 69. Maka 76,94 itu sama dengan ragam E ditambah ini, sama dengan itu. Ya, jadi kita lihat di sini 76,94 itu sama dengan nilai harapan ini. 29 sama dengan nilai harapan ini. Ya. Sehingga 29 sama dengan nilai harapan itu. Dengan demikian maka bagian ini kita bisa ganti dengan 29. Karena ini sama. Maka ragam M bisa diperoleh. Nah, demikian maka ragam M bisa diperoleh. Ya. Jadi dengan R itu ulangan adalah 2 dan F jantan itu adalah 3, maka R kali F itu 6. Jadi 76 dikurangi 76,94 dikurangi 29,7 dibagi dengan 6 sama dengan 7,87. Nah, ragam M itu adalah kovarian Habsib. Ragam yang dibuat oleh M, ragam jantan itu adalah kovarian Habsib karena jantan itu adalah cerminan dari bagaimana ya dari anak-anak yang dari ibu yang berbeda. Sehingga ragam jantan itu adalah ragam dari kovarian dari Habsib. Kovarian Habsib adalah apa hubungannya dengan ragam aditif kemarin? Kovarian Habsib sama dengan 1/4 ragam aditif. Ya. Jadi kovarian Habsib di sini adalah 1/4 ragam aditif. Nah, ini. Maka ragam aditif adalah 4 kali kovarian Habsib atau ragam M. 4 kali ini 7,87. Dengan demikian ragam aditif bisa kita peroleh yaitu sebesar 31,49. Kita juga penting untuk mempelajari standar error. Yang suka ditanyakan standar errornya seperti apa. Standar error dari ragam aditif itu bisa berapa gitu ya. Sini. Nah, ragam aditif kita peroleh 3,49. Ragam dominan bisa kita peroleh dari mana? Dari kovarian full shift. Kita tahu bahwa kovarian full shift itu adalah setengah ragam aditif ditambah 1/4 ragam dominan. Itu minggu yang lalu. Jadi minggu yang lalu itu kita dapat rumus ini satu dan rumus ini. Kovarian full shift itu adalah masing-masing betina di dalam jantan itu adalah kovarian Habsib. Jadi anak-anak di dalam betina dalam jantan adalah kovarian full shift semua. Di mana kovarian full shift itu adalah setengah ragam aditif, setengah ragam dominan. Karena ragam aditif sudah kita peroleh 31,49 ya. Sementara itu kovarian full shift ini bisa kita peroleh dari sini. 29 dikurangi 35,97 dibagi 2. 2 itu adalah R. Dari mana angka 29 dan 35,7?
dari M2 dan M1. Nih, ya. 29,7 dikurangi 35,97. Nah, karena ANOVA-nya perlakuan betina dalam jantan tidak berpengaruh nyata, tidak ada bintangnya, maka sesungguhnya tidak ada ragamnya. Ya, apalagi kalau ini lebih rendah dibandingkan dengan galan. Tidak ada ragamnya. Sehingga akan kelihatan bahwa ragamnya covariant fullship itu 0. Ragam dari F di dalam M itu sama dengan minus 3,13 dan ragam F di dalam M itu adalah disebut dengan covariant fullship. Sehingga covariant fullship itu bisa kita masukkan angkanya di sini minus 3,13. Lalu kemudian ragam dominan adalah 4 kali ya, dari proses ini sehingga dapatlah minus 87,76. Ya. Nah, jadi ragam dominannya minus, ragam aditifnya plus. Ragam dominan yang minus ini sebetulnya sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Gitu. Nah, kemudian heritabilitas bisa kita peroleh dari sini. Ya. Jadi dengan ini kita samakan 0, ini 0, maka ragam aditif ini bisa ini. Maka yang membedakan ini ada heritabilitas half-shift dan heritabilitas full-shift. Ya. Itu ragam fenotipnya berbeda. Ya. Nanti di kelasnya Pak Hadriel akan dijelaskan. Ya. Full-shift yang dimaksud ya. Nanti kan demikian maka ini yang dihubungkan dengan yang lalu ya, kemudian heritabilitas yang bisa kita peroleh bahwa aksi gen yang terlibat dalam karakter ini mengendalikan karakter tadi itu adalah aditif karena dominannya 0. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ya. Nah, kemudian yang contoh kedua adalah rancangan persilangan 2, North Carolina 2. Mana rancangan persilangan 2 hanya bisa bagi tanaman-tanaman yang mempunyai banyak bunga betina dalam setiap tanamannya. Jagung itu akan sulit menggunakan North Carolina 2 karena tongkolnya hanya satu yang biasanya optimal, ada juga bertongkol 2. Jadi jenis pada jagung itu hanya bisa pada yang prolipik saja, di mana didapat lebih dari satu tongkol per tanaman. Baru kan nanti satu betina bisa untuk beberapa jantan. Ya. Pada rancangan North Carolina 2, tetua diambil secara acak. Dari satu populasi mirip dengan tadi, jantan atau betina adalah populasi beragam, itu dari F2. Ya. Setiap tanaman jantan disilangkan dengan setiap betina tanpa selfing. Rancangan likonya adalah faktorial. Ya, asumsi yang digunakan adalah sama dengan rancangan persilangan kalian satu tadi. Ya, ini jelas ya. Ada jantan, ada betina. Setiap jantan disilangkan dengan setiap betina. Ya. Nah, North Carolina 2 ini mirip sekali dengan linear tester. Kalau linear tester itu adalah ketuanya galur murni. Tapi kalau North Carolina 2, ya, ketuanya tidak galur murni. Ya, itu saja saya kira. Lalu kalau di peternakan ada juga namanya rancangan faktorial. Ini mirip dengan ini juga, rancangan faktorial. Ya, North Carolina 2. Jadi seperti ini di beberapa populasi kelapa sawit yang dibentuk ya, di beberapa perusahaan itu banyak yang menggunakan North Carolina 2. Ya, bimbingan saya Pak Konstantin waktu itu menjodorkan sekian banyak data, lalu kita lihat data-data yang dipakai untuk pewarisan untuk studi ini yang dapat kita pakai sebagai rancangan North Carolina 2.
Jadi banyak data yang dibangkitkan, ada ratusan data, lalu kita klasifikasikan, kita kelompokkan mana yang bisa kira-kira ini menjadi rancangan karena 2. Syaratnya itu ada tetua jantan, ada tetua betina, lalu ada F1-nya di situ. Nah, jadi kalau di peternakan saya katakan mirip dengan rancangan faktorial. Kenapa? Karena kalau rancangan faktorial ada faktor A, ada faktor B, A kali B. Jadi sumber keragamannya mirip dengan faktorial. Mirip faktorial, mirip dengan lini tester. Line tester juga begitu. Ada jantan, ada betina kali jantan. Nah, sehingga ada nilai harapan dari kuadrat tengahnya sebagai betina jantan, ada sebagai betina, ada betina kali jantan. Sehingga kalau dari nilai harapan ini bisa kita duga kira-kira dalam pengujiannya akan seperti apa M4 dan M3. Nah, jadi kalau seperti ini M4 dan M3, ini adalah M2. Ini adalah M2, sama. Keduanya ini adalah M2. Dengan demikian maka ANOVA-nya adalah M3 dibagi dengan M2. M4 dibagi dengan M2 untuk mencari F hitungnya, ya, mencari peluang nyatanya kalau di beberapa software. Bukan M3 dibagi M1 atau M4 dibagi M1. Ya. Sehingga ragam di antara persilangan terdiri ragam jantan, ragam betina, dan interaksi jantan dan betina. Bila tetuanya non-inbred, bukan galur murni, maka kovarian half shift dan kovarian full shift itu sama dengan 1/4 ragam aditif, ya, ditambah 1/16 ragam interaksi epistasis aditif tingkat tinggi. Jadi yang kita lihat adalah 1/4 dari ragam aditif, seperti pada diskusi kita minggu yang lalu, bahwa kovarian half shift itu adalah 1/4 dari ragam aditif. Ya. Sehingga demikian, kalau tidak ada epistasis, asumsinya biasanya tidak ada epistasis, maka dapat dinilai program aditifnya dapat diduga. Ya, seperti ini. M4 dikurangi M2 dibagi RF, atau M3 dikurangi, dan M3 dikurangi M2 dibagi dengan RM. Ada 2 tadi. Karena ada peran dari tetua jantan dalam hal ini, ya. Tetua jantan, ada peran dari tetua betina. Ya. Nah, bila tetuanya galur murni, maka dia setengah ragam A. Dengan demikian, maka bisa kita duga, bila tidak ada epistasis, maka dapat diduga nilai ragam aditif dan dominan. Ragam aditif itu adalah M4 dikurangi M2, ya, dikalikan 2, dan seterusnya. Kemudian ragam dominan bisa kita cari juga dari perhitungan itu. Ya. Kovarian full shift. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah rancangan persilangan di alel. Ya, rancangan persilangan di alel ini yang kita ambil contoh adalah full di alel dalam hal ini. Ya. Ini adalah 6 tetua, di mana ada selfing dari masing-masing tetua. Ya. Tetua 1, tetua 2, tetua 3, dan seterusnya sampai tetua 6. Penampilan half shift dari family ditentukan oleh nilai tengah semua penampilan persilangan dari seluruh persilangan dengan tetua yang sama. Jadi kalau misalnya tetua 1, ini berarti bersilang dengan 2, 3, 4, 5, 6, itu adalah half shift. Ya. Sedangkan kalau di dalam individu, di dalam populasi, di dalam persilangan 1 dan 2, itu adalah full shift. Jadi ragam di antara famili-famili half shift merupakan penduga ragam daya gabung umum,
ya penduga kemampuan daya gabung umum. Sementara family full ship adalah persilangan dua tetua, karenanya jumlah full ship adalah dialel sama dengan jumlah single cross yang dievaluasi. Kalau 6 kali 5 ini 30, 6 kali 5 30 ya. Maka berarti jumlahnya 30. 30 full ship ya. Penampilan full ship itu kemampuan daya gabung umum ya, disebut dengan SCA, specific combining ability. Nah, bila tetuanya adalah tanaman F2 atau tanaman S0 atau galur yang diturunkan dari populasi tersebut dan diasumsikan tidak ada epistasis, maka dapat diduga nilai ragam aditif dan dominan sebagai berikut. Ya. Ragam aditifnya adalah 4 kali kovarian Hapsip, atau kovarian Hapsip adalah 1/4. Ya. Kalau tetuanya galur murni, kovarian Hapsipnya adalah setengah ragam aditif. Nah, ini yang kemarin. Ya. Setengah dan 1/4. Nah, sehingga ini adalah contohnya, ya. Silang dialel, full dialel tadi, nilai harapannya harus diperhatikan, ya. Ini dari ini sudah dibuat kovarian full ship, kovarian half ship, ya. Kovarian half ship itu apa? Ini adalah ragam GCA sesungguhnya. Ini adalah ragam GCA, ini adalah ragam SCA, ya. Kalau kita lihat tadi modelnya, ini adalah ragam SCA. Sementara ini adalah ragam GCA. Ya, di ragam SCA dan ragam GCA. Ragam SCA itu adalah menunjukkan dominan. Ragam dominan. Ragam GCA itu adalah aditif. Ya. Ragam aditif adalah ragam yang ini. Sehingga bila tidak ada epistasis, ini ragam M3 ini diurai, M3 sama dengan dapatlah kovarian Hapsip. M2 sama dengan dapatlah kovarian full ship dikurangi 2 kovarian Hapsip. Sehingga M kovarian pasif dikurangi 2 kovarian Hapsip itu adalah ragam dominan. Ya. Sementara kovarian Hapsip itu adalah ragam aditif. Ya. 2 kali ragam aditif. Sehingga M3 itu bisa kita duga di situ. Ya. Dan ragam aditif bisa kita peroleh di situ. Ya. Ragam dominan juga bisa kita peroleh di sini dengan mendapatkan hitungan dengan menghitung yang tadi. Maka ragam aditif bisa diperoleh, ragam dominan bisa diperoleh dari situ. Ya. Atau ragam aditif bisa diperoleh dari GCA SCA gitu ya. Ini 2 kali GCA, kemudian SCA ya, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita cek mengapa dia 2 GCA, misalnya seperti tadi ya. 2 GCA gitu ya. Bisa kita lihat dari rumus yang tadi, karena dia kalau berupa galur murni maka dia 2 ya. 2 GCA. Nih. Kita lihat tadi bahwa ragam Hapsip itu adalah ragam GCA. GCA. Sehingga ragam aditif sama dengan 2 kali ragam GCA. Terakhir itu adalah menggunakan populasi dasar. Ada pertanyaan sampai di sini? Bapak Ibu. Izin bertanya, Prof. Silakan satu. Terima kasih, Prof, atas kesempatannya. Jadi kebetulan saya penelitian saya itu menggunakan rancangan persilangan lini tester, Prof. Line tester ya. Iya, betul, Prof. Dan kebetulan tadi penjelasan tentang North Carolina 2 itu Prof sempat menjelaskan bahwa dia mirip seperti lini tester. Kalau boleh tahu, Prof, apakah memang kita bisa mengatakan bahwa North Carolina 2 ini adalah lini tester atau ada perbedaan yang mendasar antara rancangan persilangan North Carolina 2 dan lini tester, Prof? Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Mas Fatur.
Perbedaannya hanya pada tetua saja. Ya. Tetua untuk yang line tester adalah galur murni. Ya. Tetua desain 2 itu adalah populasi bersegregasi. Itu saja. Rancangannya sama, pengolahan datanya sama. Tetuanya berbeda sehingga nanti karena tetuanya berbeda, dalam menghitung ragam aditif berbeda. Karena dia berupa galur murni, maka kovarian Hapsipnya sama dengan setengah ragam aditif. Sementara kalau dia bukan galur murni, kovarian aditifnya 4 kali kovarian Hapsip. Yang minggu yang lalu. Kovarian Hapsip kan sama dengan 1/4 ragam aditif. Kalau dia berupa galur murni, ya, maka setengah ragam aditif. Itu kira-kira, Mas. Dalam mendapatkan ragam aditifnya berbeda. Kalau ANOVA-nya sama, semua ANOVA sama. Nanti mendapatkan sumber keragaman juga sama. Kemudian nilai harapan juga sama. Mengolah lebih lanjut yang berbeda dalam mencari ragam aditif ini. Karena tetuanya berbeda, maka kovarian Hapsipnya akan berbeda. Kovarian Hapsip sama dengan 1/4 ragam aditif untuk yang North Carolina. Untuk yang line tester, kovarian Hapsip sama dengan setengah ragam aditif. Itu kira-kira, Mas Walter. Ya. Baik, terima kasih banyak, Prof. Ada lagi, Bapak Ibu? Baik, selanjutnya kita akan lihat ini adalah di parentang, di mana tetua yang terlibat adalah A dan B. Bisa sering kita gunakan ini dalam berbagai kesempatan. P1 disilangkan P2 dapat F1, ya. F1 di selving dapat F2, F1 disilangkan dengan tetua betina BCP1, F1 disilangkan dengan tetua jantan BCP2. Ya. Sehingga kita punya populasinya itu P1, P2, F1, harus dicek antara F1 dengan F1R. Kalau sama berarti F1 digabung ke F1R. Kemudian F2, ini 4, 2, 3, 4. Kemudian BCP1, BCP2. Ya. Nah, ini hanya ingin membuktikan saja secara ini, bahwa bagaimana dulu rumusnya atau pada rumus yang sering kita gunakan, cara mencari ragam aditifnya bagaimana. Ya. Nah, ini kita ingatkan kembali kemarin yang sudah kita dapatkan nilai pemulihan, deviasi dominan dan frekuensinya. Ya. Maka kalau dari sini, ya, dari sini kita bisa lihat ragam aditif itu adalah, ya, masing-masing dikuadratkan, ya, untuk nilai pemulihan, ya. 2Q alfa kuadrat, ya. Kemudian Q min P kuadrat dikalikan frekuensinya. Kita dapatlah, kita sudah dapat ragam aditif ada 2PQ alfa kuadrat. Ya. Jadi ini pada pertemuan kedua saya kira. Ragam aditif 2PQ alfa kuadrat. Nah, lalu dengan cara yang sama kita bisa lihat bahwa ragam F2 itu adalah 2PQ alfa kuadrat. Tambah PI, karena ragam F2 itu adalah ini. Ya. Tadi populasi di F2 itu adalah populasi yang betul-betul mewakili semuanya. Jadi sebetulnya ini genotipe ada A besar, dan frekuensi seperti ini ada pada F2, populasi besar F2. Maka populasi besar F2 itu sesungguhnya adalah 2PQ alfa ditambah ragam E. Ada ragam lingkungan di sana karena populasi F2 ada pengaruh lingkungan. Ya. Nah, sementara ragam BCP1 itu sebelah, ragam BCP2 sebelah. Sebelah itu yang mana? Ini. Ini kan BCP1 saya katakan F1 disilangkan dengan tetua betina. Sebelah sini berarti. F2 disilangkan, F1 disilangkan dengan tetua jantan sebelah sini. Maka kita dapatkan sebelah-sebelah. Ya, sebelah kiri
ini sebelah kanan. Ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan, maka kita dapatkan ragam BCP1 dan BCP2 adalah seperti ini. Ya. Maka kita bisa buktikan bahwa ragam BCP1 kalau ditambah ragam BCP2 itu sama dengan 2 PQ alfa kuadrat tambah 2 ragam lingkungan. Ya, karena masing-masing punya ragam lingkungan ya tadi. Ini masing-masing punya ragam lingkungan, masing-masing punya ragam lingkungan. Ketika dijumlahkan, ya, maka dia akan sama dengan ini ketika dijumlahkan 2 ragam lingkungan 2 PQ alfa kuadrat. Ya. Sementara ragam F2 adalah 2 PQ alfa kuadrat dikurangi ragam lingkungan. Kemudian BCP1 DCP2 itu adalah 2 PQ alfa kuadrat ditambah 2 kali ragam lingkungan, sehingga 2 kali ragam F2 dikurangi ragam BCP2, ya, ini, ya, dapat kita masukkan angka-angkanya, dapatlah 4 PQ alfa kuadrat 2 VE minus 2 PQ alfa kuadrat 2 VE. Kalau kita kurangkan 2 VE kurangi 2 VE habis, maka jadilah ragam aditif 2 PQ alfa kuadrat. Ya, karena ragam aditif adalah 2 PQ alfa kuadrat tadi, ini pembuktian terbalik sesungguhnya, maka ragam aditif itu bisa diperoleh dari rumus ini. Ya. Jadi 2 PQ alfa itu adalah 2 kali, atau ragam aditif adalah 2 kali ragam F2 dikurangi ragam BCP1 ditambah ragam BCP2. Ini adalah rumus yang umum saya kira. Dari S1 Anda sudah tahu bahwa ragam aditif itu adalah ragam ini. Tapi sekarang kita buktikan bahwa kenapa kita menggunakan rumus ini untuk mendapatkan ragam aditif dari populasi biparental. Sementara ragam lingkungan, saya kira ini umum ya, P1, P2 ditambah F1, ini kalau ada F2 berarti digabung di sini atau ditambah, maaf bukan F2, F1R maksud saya dibagi dengan 3, kalau ada F1R terlibat maka dibagi dengan 4. Ya. Ragam P sama dengan ragam F2, maka heritabilitas ini bisa kita peroleh dari sini. Heritabilitas arti sempit bisa kita peroleh. Mana heritabilitas arti sempit? Saya kira di sini adalah ragam A sudah diperoleh di sini per ragam P. Jadi ragam A-nya adalah 2 kali F2 dikurangi BCP1 tambah BCP2. Itu adalah ragam P, itu adalah dari mana ragam P nanti? Ini adalah ragam fenotip adalah ragam F2, maaf. Ini ragam F2, berarti ini ragam F2. Dapatlah ragam heritabilitas. Heritabilitas arti luas itu bisa kita peroleh dari ragam genetik, dari ragam genetik itu, ragam genetiknya bisa diperoleh dari ragam fenotip dikurangi ragam lingkungan. Karena ragam lingkungan itu adalah ini, ragam fenotip adalah ini, maka ragam genetik bisa diperoleh. Dan heritabilitas arti luas itu ragam genetik dibagi dengan ragam fenotip. Ya. Sehingga dari ini saya kira ini adalah rumus-rumus yang sudah sangat sering dipakai di S1 gitu ya, dari populasi dasar dari populasi biparental. 6 populasi kita sebutnya. Itu saya kira untuk memperjelas bagaimana hubungan dengan minggu yang lalu dengan minggu ini, ya. Pemanfaatan Hapsip, covariant Hapsip, covariant Fuchsip dalam bentuk real rancangan persilangan, ya, angka-angka yang betul-betul di lapangan lalu diperolehlah angka itu. Ya, minggu lalu kita sudah bahas hubungan antar kerabat itu, di mana hubungan antar kerabat itu sebetulnya adalah informasi ragam yang sebelumnya, ya. Dari informasi ragam itu adalah sebetulnya dari nilai dari pertemuan sebelumnya. Ya. Sehingga jelas saya kira urut-urutannya dalam
diskusi kita, ya, sehingga diperolehlah bagaimana cara kita membangkitkan data tadi. Dengan tadi barusan kita sudah diskusikan rancangan persilangan, tapi di balik rancangan persilangan tadi bagaimana cara ragam adiktif, ragam dominan, sungguhnya rumus-rumus yang kita pakai didasarkan kepada teori yang sudah kita diskusikan pada 3 kali pertemuan sebelumnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu, stop recordingnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.